Udah langsung.
dikasih Tuhan, selamat datang yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Senang kembali kita bertemu bersama untuk menaikkan ibadah pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik, memberikan pujian kita yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur padamu atas segala berkat-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami ada pada saat ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami mau datang mengambil tahta-Mu untuk menyembah-Mu. Terima kasih. Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna.
Kami percaya Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang selalu memegang tangan kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami mau katakan iman kami, kami percaya sepenuhnya kepada-Mu ya Bapa. Kita sama-sama katakan, Allah, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, ku nikah dengan Roh-Mu. Hidupku yang menaati firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Engkau Tuhan bisa kami andalkan, Engkau Tuhan yang bisa kami percayai Tuhan. Karena kami sudah membuktikan melewati hari, masa, sepanjang hidup kami, bahwa Tuhanlah yang melakukannya bagi kami. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih kepada Engkau memberkati kami semua lewat pemberitaan firman. Biarlah lewat firman ini Tuhan kami boleh dibangunkan, kami boleh dibangkitkan, dan kami boleh diperbaharui. Roh Kudus Engkau berbicara kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan, ungkapkan apa yang masih tersembunyi buat kami selama ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sediakan hati kami, kami siapkan hati kami untuk Engkau boleh berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, shalom. Senang kita boleh bersama-sama kembali hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu baik-baik semua. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bulan September sudah kita lewat jalani di awal minggu pertama ini. Kita tahu waktu terus berjalan dan semakin hari penggenapan firman yang Tuhan sampaikan. COVID ini kan sudah hampir ulang tahun yang kedua dia, saudara. Nah, dan belum ada kepastian apakah dia akan sempat berulang tahun yang kedua atau tidak. Tidak ada kepastian. Sementara gejolak gelombang yang sedang terjadi di dunia ini, tiba-tiba dia bisa, orang berpikir, waduh sudah mulai rendah. Tiba-tiba dia tinggi lagi kasus COVID ini. Dan ini membuat orang bertanya-tanya, sampai kapan? Dan ini jawaban yang kita tahu, kalau dijawab pun tidak ada satu orang pun, satu orang ahli pun tidak bisa memberikan jawaban. Sehingga akhirnya keluarlah statement, ya sudah berdamai saja dengan COVID, toh dia akan ada terus, ya sudah berdamai saja katanya. Nah, saudara, nah Tuhan itu membuktikan bahwa ternyata apa yang selama ini orang bisa andalkan, tapi ternyata hari-hari ini tidak. Orang dulu berpikir dengan uangnya dia bisa lakukan apa saja, tapi Tuhan buktikan hari-hari ini dengan benda yang tidak bisa dilihat oleh mata ini, memberitahu kepada dia bahwa uangmu tidak bisa diandalkan. Kalau dia bilang dia bisa beli apa saja dengan uangnya, dia bisa lakukan apa saja dengan uangnya. Tapi pada waktu dia berhadapan dengan benda yang tidak kelihatan ini, dan dia tidak berdaya. Tuhan buktikan ada sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Nah, saudara, untuk itu mari kita mau belajar sesuatu dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan itu sedang membawa kita ini kemana, ya. Jadi kita tidak boleh masa bodoh aja lah, tidak bisa. Paling tidak begini Bapak Ibu, menjelang nanti kita sampai waktunya kita dipanggil Tuhan, paling tidak nanti kita tidak akan pernah menyesali kita pernah hidup di bumi ini. Kenapa? Karena kita pernah berbuat sesuatu lewat kehidupan kita, sehingga pada waktu sampai umur berapapun kita dipanggil oleh Tuhan, paling tidak kita sudah berbuat sesuatu. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita mau belajar hari ini. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita baca ayat-ayat ini, kita akan baca bergantian. Nanti saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Kita bergantian. Yohanes pasal yang ke-15
ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan dulu ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, Tuhan memberikan perumpamaan yang kalau kita boleh baca di dalam Alkitab adalah perumpamaan yang mudah sebetulnya dipahami oleh orang, mudah dimengerti. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan hidup sehari-hari, ya, hidup sehari-hari. Kenapa banyak diberikan perumpamaan tentang pertanian, tentang hewan-hewan? Kenapa? Karena itu yang dialami sehari-hari oleh manusia, kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa Tuhan itu menghendaki setiap orang, kehendak Tuhan, semua orang untuk menghasilkan buah. Dan Tuhan desain, Tuhan persiapkan segala sesuatu supaya orang ini menghasilkan buah. Ya, buah itu adalah sesuatu yang dihasilkan. Ada sesuatu yang dihasilkan dari pohon adalah buah. Nah, tentu ini konteksnya Bapak Ibu nanti bilang tidak semua pohon ada buahnya. Betul, kalau bunga tentu tidak ada buahnya. Tapi dalam konteks ini dia bicara tentang buah-buahan. Tentunya kalau seseorang menanam pohon buah-buahan, yang orang kehendaki adalah buahnya. Itu pasti. Nah, untuk itulah orang akan selalu mencari bibit yang baik. Supaya apa? Karena bibit yang baik akan menghasilkan pohon yang bagus, yang baik juga, dan hasilnya pasti baik juga. Tentunya yang saya sudah pernah sampaikan kepada kita Bapak Ibu, bahwa bibit itu adalah kita juga sebagai orang tua akan menghasilkan produk anak kita adalah sesuai dengan apa yang ada sama kita. Kenapa? Karena gen kita itu akan turun kepada anak kita, bahkan sampai kepada cucu kita. Jadi kalau untuk itu saya katakan begini, yang muda-muda saya berikan pesan, jangan obral kesehatanmu selagi engkau muda. Kenapa? Karena nanti pada waktu engkau sudah umur 10-20 tahun kemudian, engkau akan tuai apa yang kau tabur sekarang. Pada waktu engkau menikah, engkau punya anak, rusaknya tubuhmu sekarang ini akan menghasilkan rusak juga untuk anakmu yang akan datang. Jadi bibit ini mesti baik. Ya, orang yang narkoba rusak tubuhnya, maka kemungkinan besar anaknya pun pasti akan ada mengalami kerusakan-kerusakan di organ atau di saraf-sarafnya. Kenapa? Karena dalam dirinya itu sudah rusak. Jadi bibit yang baik itu pasti akan menghasilkan bibit berikutnya, benih yang baik juga. Nah, untuk itulah kita perlu ya, supaya hidup kita ini yang kita hasilkan nanti itu adalah sesuatu yang baik. Tentu nanti ada faktor-faktor yang lain. Kalau ini berbicara tentang anak, bagaimana lingkungan, bagaimana cara kita mendidik,
pendidikannya nanti bagaimana, dan sebagainya. Ada banyak faktor nanti yang akan menentukan lagi. Tapi paling tidak kita sudah mengawali dengan benih yang bagus tadi, bibitnya itu bagus, ya. Nah, untuk itu dikatakan kita ini diumpamakan dalam perumpamaan ini sebagai ranting, dan Tuhan itu diumpamakan sebagai pokok anggur dan pengusaha, petani, gardener atau farmer. Saudara, jadi Tuhan dikatakan dia diumpamakan sebagai pokok anggur dan pengusaha. Saya coba teliti, saudaraku, kenapa Tuhan itu dibilang ini pengusaha? Nah, saya coba menyampaikan kepada kita, saudaraku, sebagai pokok anggur, sebagai pohon, pokoknya ya, dia ini adalah penyuplai nutrisi untuk ranting. Jadi dari pokok itu dia akan mengambil nutrisi yang diberikan oleh akar, disalurkan pertama tidak langsung ke ranting, tapi lewat pokoknya itu, saudara. Ya, jadi pokok ini penting. Ranting saja tidak bisa, karena dikatakan kalau ranting dipotong dari pokoknya, nanti dia akan jadi kering dan dibakar orang. Tidak ada gunanya, ya. Jadi saya katakan tadi, COVID ini memberitahu kepada kita bahwa kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi pokoknya itu adalah tempat ranting-ranting berada. Jadi pokok anggur ini, pokok pohon ini, itu sangat diperlukan oleh ranting. Tanpa ada pokok anggur pohonnya itu, maka ranting itu tidak ada gunanya. Kemudian sebagai pengusaha atau petani itu tadi, gardener atau farmer tadi, dikatakan pengusaha adalah orang yang mengusahakan kebun anggur, karena ini konteksnya tentang pohon anggur, yang mengusahakan kebun anggur dan bertanggung jawab untuk menghasilkan buah anggur dengan kualitas premium. Nah, kan kekiniannya itu kan begitu, kualitas premium. Jadi pengusaha ini bertanggung jawab untuk apa? Supaya pokok anggur ini bertumbuh, menghasilkan ranting-ranting, dan ranting ini harus dipastikan bisa menghasilkan buah. Konteksnya pohon anggur, saudaraku, saya coba pelajari, karena sekarang kan saudara tinggal searching di Google segala macam itu kan bisa. Ternyata untuk pohon anggur, buah anggurnya itu dihasilkan dari apa? Dari ranting, bukan dari pokoknya. Pokok menghasilkan ranting, di ranting itulah nanti buah anggur itu akan tumbuh. Ya, nah saudara, dan sebagai itu sebagai ranting adalah tempat daripada buah anggur itu. Jadi Tuhan itu sudah mendesain kita, semua kita ini didesain oleh Tuhan, dirancang, dipikirkan oleh Tuhan, dan kemudian kita dibentuk untuk menghasilkan buah. Jadi semua kita adalah ranting-ranting yang punya potensi untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Jadi kasih tahu dulu sebenarnya, kamu punya potensi ya untuk menghasilkan buah. Gimana tanggapan sebelahnya? Gitu aja. Saudara yakin bahwa saudara punya potensi untuk menghasilkan buah? Jadi jangan ada orang berpikir lagi, memang saya ini diciptakan Tuhan untuk begini, tidak punya keahlian, tidak punya keterampilan, tidak punya ini, tidak punya. Siapa bilang saudara? Karena semua kita punya potensi untuk menghasilkan buah. Meskipun kenyataannya ada yang tidak berbuah, sampai matinya dia tidak menghasilkan apa-apa. Ada. Bukan berarti Tuhannya yang salah. Ada sesuatu yang salah itu di rantingnya itu. Kenapa? Karena pada dasarnya semua ranting punya potensi
tetapi memang ada yang tidak menghasilkan. Berarti bukan salah di pokok anggur, bukan salah akarnya, bukan berarti pokok anggur itu tidak menyuplai nutrisi untuk rantingnya. Kesalahan bukan di pokok anggurnya, dia menyuplai nutrisi yang sama untuk semua ranting, semua sama. Buktinya begini, kalau kita di Indonesia, sudah makan nasi enggak kalau perlu kebutuhan hidup kita? Makan, kita perlu protein nabati, protein hewani kita butuhkan. Toh kita semua makan yang sama. Toh kita punya semua tangan yang sama, dua belah tangan, dan kemudian jari kita 5, ini rata-rata ya. Kita punya mata yang sama, fungsinya bisa melihat semua. Kita punya indera tubuh kita, dan kita punya semua sama. Artinya apa? Kita semua punya potensi untuk menghasilkan buah. Semua kita punya potensi untuk menghasilkan buah. Nah, untuk itu saudaraku, sebagai pengusaha, seorang pengusaha dia itu pasti dia tahu bagaimana caranya supaya suplai nutrisi ini kembali kepada konteksnya pohon anggur ini. Supaya suplai nutrisi dari akar itu tersedia untuk batang, ranting, dan daun. Jadi seorang pengusaha dia harus pastikan dia akan gemburkan tanah ini. Kalau anggur ini tidak bisa di tanah padat, dia harus di tanah gembur. Pupuknya harus diberikan kalau usia tanamannya sekian, pupuknya ini. Kalau sudah dia mulai waktunya untuk berbuah, dan ditambah dengan ini. Seorang pengusaha pasti tahu. Tidak main hajar aja. Kebutuhan setahun langsung ditumpuk semua pupuknya hari ini. Tinggal dia kasih tahu, akar kamu ambil sedikit-sedikit. Nggak bisa. Itu bukan pengusaha, itu penghancur. Tapi seorang petani, dia pasti tahu. Tidak mungkin satu karung pupuk langsung kasih semua di tanah untuk kebutuhan dia 2 tahun. Tidak bisa. Mesti dikasih sedikit-sedikit. Usia tanaman begini, kebutuhannya segini. Usia tanaman segini, kebutuhannya segini. Kalau dia sudah mulai waktunya untuk berbuah, nutrisinya yang diperlukan bukan hanya ini, tambah ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, seorang pengusaha tahu. Ya. Nah, dan gunanya apa diberikan nutrisi? Supaya ranting itu bertumbuh dan nanti suatu saat akan menghasilkan buah. Bukankah Tuhan itu selalu memberikan nutrisi ini kepada kita? Kan tersedia pada kita, tinggal sudah mau ambil apa enggak. Ada firman. Kalau sekarang saudara malas bawa Alkitab yang dalam bentuk tulisan yang begini, semua sudah ada, bisa saudara download di gadget saudara. Sementara mungkin tamu belum datang atau mungkin pelanggan belum datang, saudara masih bisa baca firman. Ya kan? Sementara waktu istirahat 30 menit, sudah 5 menit, 10 menit, saudara bisa baca firman. Ada di gadget saudara. Saudara bisa manfaatkan itu dengan baik. Ada suplai nutrisi Tuhan sudah sediakan. Masalahnya kita mau ambil enggak nutrisi itu? Atau kita ya sudah lagi waktu duduk, saudara bisa berdoa. Tuhan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Tidak harus di kamar kita kunci, lipat tangan, tutup mata. Saudara bisa berdoa kapan saja. Sedang menghadapi masa-masa sulit, sudah terus bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Sebetulnya suplai nutrisi itu Tuhan sediakan. Cuma masalahnya orang itu mau ambil dan mau memanfaatkan dan nutrisi itu untuk pertumbuhannya dia. Dan seorang pengusaha dia paling tahu mana ranting yang punya potensi menghasilkan maksimal. Dia tahu, saudara. Petani pasti tahu, aduh ranting ini tidak bisa. Nah, nanti kita bahas. Kalau tidak bisa lagi, apa caranya? Jadi pengusaha itu paling tahu mana yang maksimal. Jadi saudaraku, kalau saudara yang punya usaha, kira-kira saudara mau cari untung yang sebesar-besarnya atau ala kadarnya?
Kira-kira mana yang Bapak Ibu pilih? Untung yang sebesar-besarnya atau ala kadarnya? Pasti semua orang akan menghendaki untung yang maksimal. Loh, kalau bisa untung lebih besar, kenapa tidak? Ya, tentu caranya harus baik ya. Tapi paling tidak kita konteksnya kita bilang tentu kita mau menghasilkan sesuatu yang maksimal. Itu penting, perlu. Semua orang kepingin begitu. Nah, Tuhan pun kepingin kita semua ini, saudara. Buah yang kita hasilkan dari kehidupan kita ini maksimal, bukan ala kadarnya. Tuhan itu kepingin begitu, ya. Makanya dia bilang, kepingin berbuah yang lebat, yang banyak. Ayat yang kedua yang kita baca tadi dikatakan begini, supaya maksimal dikatakan begini. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah diapain? Yang tidak berbuah diapain? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dipotong juga kan? Betul ya? Kan caranya dibersihkan dengan apa? Hama-hamanya dibersihkan. Tapi kalau dia sudah menguning daunnya, dia kan potong. Kalau dia ada rantingnya yang sudah mulai mengering, dia akan potong. Karena apa? Nutrisi akan diberikan terus, tapi dia tidak akan berbuah. Makanya Tuhan tahu yang maksimal. Ini tidak boleh. Ini harus dibersihkan, ini harus dipotong. Ini bersihkan. Supaya anak segini, Bapak Ibu, mari kita mau belajar dalam hidup ini. Yang Tuhan bilang itu dia kepingin semua kita itu hasilnya itu banyak. Makanya dia bilang yang tidak berbuah dipotong. Ranting yang tidak berbuah, yang potensi untuk berbuah sudah mulai tidak ada lagi di sana, maka dia akan potong. Tapi ini ingat, ini setelah pohon itu bertumbuh, baru dia akan tidak dari benih langsung enggak. Pasti setelah dia bertumbuh, ditunggu, waduh ternyata ini tidak potensi untuk menghasilkan buah, dipotong. Supaya apa? Supaya ranting-ranting yang lain itu berbuah. Nah, kemudian Lukas 13 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Ada waktunya, saudaraku, ada waktunya. Kalau ranting hidup itu tidak lagi terus tidak menghasilkan buah, pokoknya yang ditebang, bukan cuma sekedar ranting. Ini ada waktunya nanti. Ya. Tapi Tuhan itu sabar, dia tunggu 3 tahun. Berarti ada masa Tuhan itu memberi kesempatan. Toh kita kan sering nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi Tuhan memberikan waktu, kesempatan, suplai nutrisinya tetap. Tapi kadang-kadang kita sudah tahu tidak berpotensi menghasilkan buah, nutrisinya tidak mau ditambah, nutrisinya tidak mau diambil, ya lama-lama ya kering. Karena memang waktunya begitu orang kecewa, dia tidak mau lagi menjalin relasi, hubungan. Begitu dia tidak mau lagi menjalin relasi, dan mau ke gereja lagi, kenapa? Karena pokoknya begini. Kemudian relasi dengan Tuhan pun diputus. Buat apa lagi aku berdoa? Buat apa lagi? Dia tambah kering, saudaraku. Ya suatu saat, ya Tuhan potong habis. Nah untuk itu, mari Bapak Ibu, ya Tuhan itu kepingin kita itu menghasilkan buah yang maksimal. Itu Tuhan kepingin. Nah, sekarang kita mau lihat sebagai ranting. Sebagai ranting itu kita ini apa yang bagian kita. Nah, kita harus paham ranting sebagai ranting bahwa sepenuhnya suplai nutrisi itu tergantung bukan dari rantingnya, tapi dari pokok anggur itu. Tadi saya sudah sampaikan COVID-19 ini
membuktikan bahwa kita sangat perlu bergantung kepada Tuhan. Ada banyak yang orang mulai abaikan, ada banyak orang mulai alpa, ada banyak orang yang mulai melupakan Tuhan dalam hidupnya, karena dia pikir itu semua sudah berjalan baik aja, semua berjalan, ya usaha pun lancar, semua diberkati, uang pun cukup, keadaan aman, wah ini begini, Yesus pada mana? Tapi COVID-19 memberitahu bahwa kita perlu Tuhan. Ranting, kita harus paham bahwa hidup kita ini perlu Tuhan. Kenapa? Karena suplai nutrisi ini tergantung dari Dia. Nah ini kita perlu tahu, ya. Jadi saudara, kita harus sebagai ranting kita harus paham, ya. Sangat bergantung kita dengan Tuhan, sangat bergantung. Di bumi ini ada oksigen dan ada nitrogen. Oksigen diberikan kalau seandainya di bumi ini sudah dipenuhi hanya dengan pohon-pohon beton, artinya dengan bangunan-bangunan tinggi saja, maka suplai oksigen pasti akan berkurang di kota itu, di tempat itu. Kalau semua orang sudah mencari udara dingin hanya dari ruangan ber-AC, pasti nanti suplai oksigen untuk tubuh kita juga akan berkurang. Jadi ada banyak suplai di bumi ini yang Tuhan berikan secara alamiah, lewat matahari, lewat pohon-pohon, ya kan? Nah ini kan sebenarnya dia memberikan secara umum, ya, ini kan diberikan suplai. Dan kita sebetulnya bergantung kepada suplai yang alamiah ini. Saudara kalau mau, ya saya punya uang, saya bisa beli oksigen, oke? Saudara butuh berapa uang untuk membayar oksigen? Saya kan dulu pernah coba hitung, ya. Saya coba hitung saudara, satu hari 24 jam. Kalau kita beli oksigen ini, maka dalam 1 bulan minimum itu sudah didiskon lah, gitu ya. Minimum itu kita memerlukan uang 1 miliar 1 bulan, berarti setahun 12 miliar. Nikah sudah umur berapa? Sudah 17 belum ya? Baru mau 17. Berarti kalau 17 kali 12 berapa? 17 kali 12 jadi 204 miliar. Nike berhutang sama Tuhan yang menyuplai oksigen dan nitrogen setiap hari, dan kita Tuhan tidak pernah keluarkan bilnya, tagihannya, ya kan? Ini kan karena masih umur menjelang 17. Ya kalau kita yang sudah umurnya 50, 60, makin banyak lagi utang kita sama Tuhan. Itu baru dari suplai oksigen dan nitrogen yang Tuhan berikan secara percuma. Belum dari yang lain-lainnya, belum dari organ-organ tubuh kita. Kan dulu saya pernah coba kasih contoh, ya kan? Contoh. Maka dia muda-muda, Vicky, ya kan? Vicky, mau gak Vicky donorkan mata Vicky 1, ya kan? Kemudian orang akan bayar karena ternyata setelah diselidiki, diuji cocok ini dari darahnya, dari semua cocok. Mau gak Vicky jual nih? Jangan donor, karena jual 1 mata ini berapa Vicky minta? Hah? Mau minta berapa? 1 mata 1 miliar? Oh Juhan, 1 miliar bisa beli HP berapa tuh? Sepanjang umur hidup HP ganti sebulan sekali mulai tuh 1 miliar tuh. Oh cuma 10 juta aja berapa sebulan ganti HP 1 miliar loh. Belum pernah pegangan 1 miliar? Banyak loh.
Kalau dibelikan bakso itu disusun dari Padang sampai ke Bukit Tinggi itu bikin. Mangkoknya kita susun tuh dari Padang sampai Bukit Tinggi itu 1 miliar. Kamu jual? Tambahlah 2 miliar. Hah? Karena kita mau jual 1 mata kita. Kenapa? Karena kalau kita jual kita tidak bisa lihat lagi. Sementara kita sudah lihat, ya kan? Sudah bisa lihat yang cantik-cantik, ya kan? Sudah bisa lihat yang gagah, sudah bisa lihat indahnya begini. Jadi kita mau jual. Kenapa? Artinya apa? Kenapa tidak mau kita jual? Organ tubuh kita ini tidak bisa dinilai dengan uang. Itu pun makanya kita tidak mau jual. Kalau masih ada nominal yang kita bisa sebutkan 5 miliar, 10 miliar, artinya itu masih ada nilainya. Tapi karena kita tidak mau jual berapapun, karena kita tahu itu nilainya tidak bisa dihitung dengan uang. Jadi hidup kita ini baru dari 1 mata aja, saudara. Jadi organ-organ yang lain itu tidak ternilai sebetulnya, tidak bisa dinilai dengan uang. Berarti hidup kita ini sangat mahal harganya. Jangan pernah sia-siakan hidupmu. Jangan pernah sia-siakan. Kenapa? Karena engkau ini berharga. Nilainya itu tidak bisa dihitung dengan uang. Gak bisa dihitung dengan uang. Jadi kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, ada sakit-sakit pinggang sedikit, jalan jauh tidak bisa, ya sudahlah, enjoy saja, nikmati aja. Toh selama ini kita sudah nikmati. Toh selama ini kita sudah jalani dan kita tahu hidup ini sangat berharga. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kalau ranting itu sedang dibersihkan oleh Tuhan, jangan marah. Artinya apa? Artinya buahnya akan makin banyak. Kan begitu, idealnya kan begitu ya. Kalau hidup kita ini ada ranting-ranting, hidup kita ini sedang Tuhan bersihkan. Ada yang tiba-tiba kita sudah semua rasa nyaman, tiba-tiba cerak, ada sesuatu. Mungkin sakit, mungkin usaha kita tiba-tiba terganggu, mungkin ada pegawai yang menurut kita udah bertahun-tahun dia kerja baik, tiba-tiba dia jadi gila hari itu, berubah dia, dan kita kaget. Mungkin Tuhan sedang bersihkan hidup kita. Kalau Tuhan sedang bersihkan kehidupan kita, jangan marah. Kita tahu ada buah yang lebih banyak sedang dia akan dihasilkan. Amin. Jadi kalau hari ini apa yang Bapak Ibu sedang alami? Sudah sedang dibersihkan? Oke, terima kasih Tuhan. Jangan marah dulu. Jangan marah sama Tuhan. Aduh, terima kasih Tuhan. Ternyata aku ini terlalu sombong nih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ternyata aku ini terlalu egois nih Tuhan. Ternyata aku ini terlalu tidak peduli dengan yang lain. Ternyata begini-begini. Terima kasih Tuhan. Aku jalani lagi hidup ini. Aku sedang dibersihkan. Aku sedang dibersihkan supaya buahku lebih banyak. Amin. Jadi kalau dibersihkan jangan marah. Ya, kasih tahu lagi sebelahnya. Kalau dibersihkan jangan marah. Ya. Terus tiba-tiba sudah lihat wajahnya berubah, berarti dia marah ya. Jadi kalau dibersihkan jangan marah. Nah, kalau dipotong jangan cepat-cepat merasa terbuang gitu ya. Tuhan tidak sayang lagi sama saya. Tuhan tidak ini. Mungkin ada bagian-bagian dari kehidupan ini yang menurut kita baik, tapi sebetulnya dia itu sudah kering. Dia itu sudah mulai ada ulat di sana. Dia itu sudah mulai sesuatu yang mulai menggerogoti. Kalau dibiarkan, nanti dia akan menghancurkan yang lain. Makanya perlu dipotong. Tujuannya kan jelas. Ya, tujuannya jelas. Karena ini sudah tidak produktif lagi. Ya, mungkin ada bagian-bagian ini kita yang harus dipotong. Kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu, kita dipotong. Ada bagian itu yang terpotong. Kita tahu tujuan akhirnya Tuhan. Bagian ini dipotong supaya kita berbuah lebih banyak. Yang penting pokoknya jangan dipotong, ya.
Nah, saudara, kita coba belajar satu contoh dari seorang kaya dan Lazarus. Jadi yang tadi saya berbukaan, saudara, gitu banget. Enggak. Ya. Cuma contoh saja ya, jangan khawatir. Saya tahu sebentar lagi sudah jam makan siang. Ya, saya tahu. Nanti kita akan makan sama-sama di tempat masing-masing. Ya. Oke, kita lihat Lukas pasal yang ke-16. Ayat 19 sampai 23. Saya tidak baca semua, tapi beberapa bagian ya. Ayat 19 sampai yang ke-23. Ada seorang kaya yang sementara saya baca ini, Bapak Ibu perhatikan kata demi kata ya. Jangan kemana-mana. Perhatikan ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ya, oke. Sampai di sini saja. Apa yang kita mau belajar? Dari peristiwa ada orang kaya dan seorang yang miskin, sangat miskin. Orang kaya ini tidak disebutkan siapa namanya, tapi orang miskin ini disebutkan namanya Lazarus. Kemudian dalam perumpamaan ini, orang ini dua-dua sama-sama meninggal. Satu orang kaya meninggal, orang miskin juga meninggal. Ternyata begitu kenyataannya. Mau kaya mau miskin, suatu saat orang ini akan tetap meninggal. Nah, kemudian si Lazarus ini duduk di pangkuan Abraham. Si orang kaya masuk di dalam tempat penderitaan, neraka. Di dalam konteks ini disebutkan namanya Hades. Hades itu tempat transit sementara untuk orang-orang yang tidak percaya. Kalau dalam konteks sekarang ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia meninggal, dia dibawa ke Hades. Hades itu tempat transit sementara sebelum masuk neraka. Di Hades itu dia bilang dia sudah sangat menderita. Dari kejauhan dia tengok ada Lazarus. Berarti dia kenal kan? Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Saudaraku, Abraham ini hebat. Setiap kali orang itu duduk di pangkuannya Abraham. Nah, jadi jangan artikan firman itu menurut otak kita ini saja ya. Wah, kalau semua orang duduk di pangkuan Abraham, berapa miliar orang duduk, seberapa besar Abraham. Jangan bayangkan begitu ya. Wah, duduk di pangkuan Abraham, kita di pangkuan. Nah, tapi ini memberikan pengertian ada kebahagiaan yang dialami oleh Lazarus. Apakah setiap orang miskin pasti masuk surga? Belum tentu juga, saudara. Ini ayat ini tidak menceritakan orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga. Tidak begitu. Bukan begitu ya. Jadi jangan salah ngerti ya. Nah, tapi kenapa orang kaya ini masuk neraka? Dan si Lazarus kemudian dimasuk tempat kebahagiaan di surga. Ya, nanti saya akan bahas ini Hades, ini Firdaus. Ya, nanti ada waktu sesi sendiri yang mesti perlu saya persiapkan supaya ada gambar-gambar yang dimunculkan. Saya sih belum dari Firdaus, tapi paling tidak Alkitab pernah mengasih contoh. Oh, ini Firdaus, ini Hades, seperti ini, ya. Nah, saudara, jadi kenapa sih orang kaya itu masuk neraka? Kenapa? Nanti kita tahu. Sekali lagi, bukan karena dia kaya, dia masuk neraka. No. Abraham juga orang kaya. Bahkan dikatakan di bagian timur, Abraham itu termasuk orang terkaya di daerahnya di mana Abraham tinggal. Abraham masuk orang terkaya. Jadi
Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan salah paham, bukan berarti dia masuk neraka karena dia kaya, tidak. Tetapi kita coba lihat kenapa. Nah, ayat yang ke 20 dikatakan begini. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan dikatakan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Logikanya begini, bayangkan, si orang kaya ini kenal dengan Lazarus enggak? Belum. Boleh Bapak Ibu jawab, meskipun pakai masker pun masih bisa ngomong kan? Orang kaya kenal enggak dengan Lazarus? Kenal. Kenapa kita bisa tahu bahwa dia kenal? Karena setelah dia di Hades, di neraka, dia kan ngomong, loh, itu si Lazarus. Mereka saling kenal. Si Lazarus tiap hari dia duduk di dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan lapar perutnya dengan apa? Lazarus tidak minta roti sama orang kaya ini. Dia tidak minta roti, yang dia minta apa? Remah-remah roti yang jatuh dari meja si orang kaya ini. Bahkan dikatakan malahan anjing menjilat boroknya. Artinya si Lazarus tidak pernah diizinkan masuk ke rumah orang kaya ini. Dan si orang kaya tidak pernah memberikan, bahkan remah-remah roti pun tidak diizinkan dikasih kepada si Lazarus. Artinya kenapa si orang kaya bisa masuk neraka? Dia kaya, tapi dia kaya untuk dirinya sendiri dan tidak pernah peduli dengan orang lain. Dia tahu Lazarus duduk di dekat pintu rumahnya. Dia tahu Lazarus ini kelaparan. Dia tahu Lazarus ini butuh roti. Tapi sedikit pun hatinya tertutup untuk mempeduli dengan orang lain. Itu yang membuatkan kekayaan itu menghancurkan hidupnya. Tuhan tidak melarang kita untuk jadi kaya. Dia ingin saudara semua berbuah yang banyak, berbuah yang lebat. Hari ini, besok dia kepingin saudara melipat gandakan apa yang saudara dapat diberikan hari ini. 2 tahun lagi Tuhan kepingin saudara berlipat ganda, bermultiplikasi. Dia sangat inginkan. Tapi yang jadi pertanyaan yang engkau punya itu engkau pakai untuk dirimu sendiri, atau kau belajar peduli dengan orang di sekitarmu. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak seberuntung kita, yang mungkin kualitas hidupnya, mungkin ada banyak lagi faktor-faktor yang lain yang tidak seberuntung kita. Mau enggak kau membuka hatimu sedikit untuk berbagi dengan mereka? Dia mati dalam kemiskinannya, orang yang mati dalam kekayaannya, dan dia tidak pernah sedikit pun membuka hatinya terhadap orang yang di sekitarnya. Dia lihat tiap hari. Bahkan yang remah-remah pun dia tidak kasih. Saudara, kalau orang punya harta 2 miliar, 10.000 itu remah enggak? Remah saudara. 100.000 remah enggak? Remah saudara dibanding 1 miliar. Presentasinya berapa? Tapi kadang-kadang orang tak terkenal, hatinya dia tutup rapat-rapat semua untuk masa depanku. Dan begitu dia mati, siapa yang nikmati? Orang lain juga. Oh iya kan anaknya, iya kalau anak itu bisa ngurus, kalau enggak, nanti Pak Gembala kita, nanti Pak Arifin katakan begitu. Ada pepatah begitu. Generasi pertama membangun bisnis, generasi kedua menikmati hasil yang generasi bangun, generasi ketiga menghabiskan apa yang dibangun dan dinikmati oleh generasi kedua.
Dan generasi keempat meludeskan apa yang tersisa. Itu kenyataannya. Tapi kan begitu. Ini kan orang menulis itu karena sudah banyak kejadian, bukan cuma 1-2 orang. Ada ratusan atau jutaan orang yang mengalami begitu. Dan hasilnya ya tersisa saja kenang-kenangan saja. Oh dulu kakek buyut saya, dulu orang tua saya, dulu keluarga kami, gitu. Cuma cerita dulu. Mari kita mau belajar. Tuhan sangat menghendaki kita berbuah, tapi bukan untuk diri kita sendiri. Belajar berbagi, ya berbagi. Dan ada banyak orang di sekitar kita. Makanya sudah pada waktu membangun gereja ini, ada 3 bidang yang saya tidak akan pernah lupakan. Yang pertama misi, membuka gereja baru. Yang kedua adalah pelayanan anak-anak. Kenapa? Karena mereka nanti akan melanjutkan. Dan yang ketiga diakonia. 3 ini saya tidak akan pernah lupakan. Selalu ada. Kenapa? Karena saya tahu makin kita menyimpan untuk simpan untuk masa depan saja, ya kita perlu pikirkan, kita perlu berbagi-bagi. Sebagian untuk di sini, sebagian ini harus ditahan, ini harus disimpan, ini harus dikelola. Memang harus begitu, tapi tidak boleh 100% simpan saja. Nanti jadi kayak laut mati. Dia punya potensi besar, tetapi karena disimpan untuk dirinya sendiri dan akhirnya tidak ada kehidupan di sana. Nah untuk itu kami belajar mengelola keuangan gereja pun begitu. Harus ada yang mulai dibagi. Harus ada yang mulai dibagi. Nah saya pun mengajak Bapak Ibu semua, ayo jangan hidup untuk diri sendiri. Suatu saat orang kaya itu begitu terlambat, nggak ada gunanya lagi. Kan dia bilang, Bapak Abraham, izinkan aku kembali supaya aku bisa kasih tahu kakakku, adikku, tanteku, omku, mereka juga seperti aku. Abraham, nggak ada lagi kesempatan. Begitu engkau sudah selesai di bumi ini, sepersekian detik pun nggak ada kesempatan lagi. Jadi selagi kisah kita itu masih diberi kesempatan oleh Tuhan, hasilkan buah. Dan buah yang dihasilkan itu jangan untuk diri sendiri. Ya, orang kaya ini sudah menghasilkan buah sebenarnya, tapi dia pakai untuk dirinya sendiri. Dan itu kesalahannya dia. Lazarus, kenapa dia masuk surga? Oh karena dia miskin, Tuhan kasih dia. No, dia masuk neraka. Bukan karena kayanya. Dan ini masuk surga bukan karena miskinnya. Tapi kalau kita melihat dari konteks cerita ini, menganalisanya, Lazarus dia menderita. Kita nggak boleh cari tahu, nggak usah cari tahu lah kenapa dia sampai miskin, kenapa dia sampai, udahlah nggak usah cari tahu. Yang penting kita tahu dari ceritanya itu sampai matinya dia tidak marah-marah sama orang kaya. Dia tidak kutuk-kutuki orang kaya itu. Kamu kaya tapi sombong, kamu kaya begini, enggak. Dia terima keadaannya. Kira-kira begitu. Dan akhirnya dia mati. Sesuai dengan namanya, Lazarus, artinya Allah. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, tidak usah salahkan siapa-siapa. Gara-gara dia, gara-gara suami, gara-gara istriku aku begini, gara-gara suamiku aku begini, gara-gara orang tua aku, gara-gara dia, gara-gara. Stop. Jangan di hidup ini. Dengan terus berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Suatu saat akan ada waktunya segala sesuatu ini berakhir. Mari kita belajar hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan sangat menghendaki kita menghasilkan buah. Dan Tuhan sudah katakan, semua kita berpotensi menghasilkan buah. Semua kita berpotensi. Kenapa?
Karena Tuhan suplai nutrisi dengan sup. Kita diberikan suplai nutrisi oksigen, nitrogen. Kita diberikan suplai mulut, gigi yang bisa mengunyah makanan supaya makanan ini bisa dicerna, menghasilkan badan yang sehat. Dan kita dikasih otak, pikiran untuk memikirkan mana yang bijaksana, mana yang harus kita boleh tidak lakukan, mana yang kita tidak yang harus dilakukan. Dia kasih wise, kebijaksanaan kepada kita untuk memilih, menentukan, memutuskan sesuatu dengan tepat dan benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemudian dia memberikan anggota tubuh kita bisa bekerja, tangan kita, kaki kita, mata, mulut dan sebagainya. Diberikan kepada kita kemampuan-kemampuan yang saya punya, Bapak Ibu tidak punya. Yang Bapak Ibu punya, saya tidak punya. Yang dia punya, kita tidak punya. Yang dia tidak punya, kita punya. Supaya apa? Kita bisa bersinergi, saling menolong satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tuhan, kita perlu bergantung kepada Dia, sepenuhnya bergantung kepada Dia. Karena tanpa kita bergantung kepada Dia, suplainya stop. Begitu suplai nutrisinya berhenti, keringlah kita. Kalau sudah kering, dicampakkan, dibakar dalam neraka. Tidak ada gunanya. Selagi masih ada kesempatan, kita terus menempel kepada Tuhan. Kita terus menempel dan Tuhan bilang, hasilkan buah. Besok buah yang lebih banyak. Tahun ke depan hasilkan buah yang lebih banyak lagi. 5 tahun kemudian buah yang lebih banyak lagi. Buah yang lebih banyak lagi. Dari contoh itu kita belajar. Bukan karena kekayaan yang membuat orang yang masuk neraka. Karena dia punya dan dia tidak mau berbagi dari apa yang dia punya. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Dan akhirnya dia mati. Dia tinggalkan semua apa yang dia cari. Orang lain menikmati, iya kalau orang lain nikmati. Kalau enggak, apa yang dia cari akan dihabiskan oleh orang lain. Pengkhotbah katakan, itu pun sia-sia. Kata pengkhotbah, berbuatlah sesuatu selagi Tuhan masih beri kesempatan. Berbuahlah dalam kehidupan, hasilkan buah yang banyak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Nyanyikan bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Saudara, saya satu kali pergi berkunjung ke rumah orang. Dalam hati heran aja, heran di depan rumahnya itu. Ada banyak botol-botol air mineral kosong, kumpulin di dalam satu kardus itu. Apain orang ini? Ada bungkus-bungkus macam-macam gitu yang disimpan di kardus yang lain. Orang ini ngapain lah ya? Motor-motorin rumahnya. Besoknya, kan ini bertetangga di lain kota ya. Terus dia ngomong ini, ada satu orang yang di komplek rumah itu,
Jadi kerjanya memang itu, ngumpulin botol-botol bekas, mineral bekas, dan kemudian dikumpulin dijual. Jadi ibu ini dia kumpulin itu, nanti setelah cukup banyak dia panggil orang. Ini bu, sini dia telepon, bu datang ke tempat saya. Sudah kasih bu, karton-karton bekas. Oh itu. Saya masih kagum aja. Ini bukan orang Kristen, dia dari agama yang lain. Bukan berarti terus setelah ini saudara pulang kumpulin botol mineral nampak di depan, kumpulin bawa pulang. Tidak harus begitu, ya, jangan salah ngerti. Tapi saya hanya melihat tindakan yang dia lakukan untuk belajar peduli dengan orang lain. Sementara kita nyanyikan lagu ini, ya, Tuhan memberikan kesempatan. Ada di sekitar kita orang-orang yang tidak seberuntung kita. Gereja ini sudah berbuat. Kita berikan beasiswa kepada anak-anak dari persembahan diakonia yang Bapak Ibu berikan. Kita bantu mereka yang sekolah, biaya uang sekolah mereka. Ada yang dari Mentawai, ada yang di Kota Padang. Kemudian kita bantu, ya seperti yang saya pernah sampaikan di tahun-tahun ajaran ini, mereka yang butuh pakaian seragam, alat tulis, kemudian ada dari keluarga Pak Ubed yang kasih itu, kita kirimkan kepada mereka. Gembira mereka dapatkan. Nah, kita tahu sudah ada asrama yang di Mentawai yang kita bantu mereka dengan pakaian layak pakai yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami, sepatu-sepatu kita kumpulin, kita kirim kepada mereka. Paling tidak mereka nikmati Nike, meskipun kita sudah pernah pakai itu, mereka nikmati itu. Adidas KW1, KW2, paling tidak mereka nikmati. Apa yang Bapak Ibu berikan, ada yang bagus, yang masih bisa layak pakai, Bapak Ibu berikan, kita kirimkan kepada mereka. Waduh, mereka senang, mereka nikmati. Karena itu belum barang langka. Kalau bukan suruh beli, mereka tidak mau beli. Tapi karena Bapak Ibu bisa membeli dan kemudian sudah tidak terpakai lagi, modelnya ketinggalan, Bapak Ibu berikan kepada kami salurkan kepada mereka. Waduh, mereka nikmati. Dan seperti itu kita mau berbagi selagi kita masih diberi kesempatan. Jangan nanti kalau engkau sudah tidak punya lagi kekuatan, engkau sudah tidak punya ini, tidak punya itu, baru engkau mengatakan, coba dulu ya aku lakukan ini, coba dulu aku berbuat ini ya. Kenapa dulu aku tidak lakukan ini, kenapa dulu aku tidak lakukan ini. Tapi sudah tak lama, selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat sesuatu. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Ini doa kami Tuhan. Kami mau memanfaatkan waktu yang Tuhan beri kepada kami untuk berbuat sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Mari sama-sama terus kita nyanyikan. Oh Tuhan, pakailah hidupku
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami selagi kami masih hidup. Kami punya kekuatan, kami punya daya, kami punya kemampuan, kami bisa berbuat, kami akan berbuat Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran hari ini kepada kami. Berkati setiap umat Tuhan, kekuatan, kemampuan daripada Engkau turun kepada mereka. Apa yang Tuhan sudah tanamkan di hatimu sementara kau dengarkan firman, lakukan itu kata Tuhan. Maka kau akan melihat lumbung-lumbung akan diisi. Lumbung bukan hanya untuk diri sendiri, lumbung kesempatan kau bisa berbagi dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan selama ini program-program diakonia kita, berbagi kita dengan yang lain. Kita akan terus bergerak, ya puji Tuhan. Kemarin ada satu kepala cabang kita bilang, Pak, kami sedang merintis satu cabang di kota lain. Kami harapkan dalam minggu-minggu ke depan kita akan buka pos pelayanan di kota itu. Kita berdoa dalam tahun ini ada 2 pos pelayanan kita yang kita akan buka, saudara. Satu di daerah Sibirut, Mentawai, satu di daerah Jakarta ini. Bapak Ibu dalam doa-doa pribadi kita dukung terus. Kita akan berdoa supaya Tuhan juga mengutus orang-orang, ya paling tidak mungkin Bapak Ibu, ayo saya mau, ya oke, kita akan berjuang bersama-sama. Mungkin bisa membantu dalam apa saja yang Bapak Ibu bisa lakukan. Program diakonia kita akan terus, ya, untuk membantu anak-anak sekolah. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang selama ini terus support, membantu, dan Bapak Ibu yang akan melakukannya. Bapak Ibu bisa kirim juga ke rekening gereja bagian diakonia, ya. Kalau Bapak Ibu lihat persembahan di situ ada kertas itu, di sana ada untuk kas umum, untuk pembangunan, untuk diakonia. Semua kita pakai atas nama gereja. Artinya apa? Bukan milik pribadi, tapi milik jemaat. Ya, semua kepunyaan jemaat kita akan gunakan untuk semua sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, ya. Shalom warga kerajaan. Ketika rekaman suara gembala ini direkam, besok tanggal 31 Agustus adalah deadline dari mana yaitu warga negara Amerika termasuk tentaranya harus keluar daripada Afghanistan. Dan kita tahu bagaimana memilih pemimpin itu penting. Sekarang dibicarakan tentang 2 pemimpin yang di belakang kita ini.
Ada satu yaitu kata-kata bijak di dalam kepemimpinan adalah begini. Serombongan tentara yang adalah singa tapi dipimpin domba pasti kalah menghadapi sekumpulan domba yang dipimpin seekor singa. Seorang pemimpin harus jadi laki-laki sejati dalam Tuhan. Saya lihat perbandingan kedua ini. Kita tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Saya mengajak kita sebagai warga kerajaan, terutama yang berbahasa bangsa Indonesia, bersyukur buat pemimpin yang lemah lembut tapi tegas. Saya bersyukur bahwa kita diberkati pemimpin hebat. Masa paling berbahaya dalam kehidupan berbangsa ataupun perusahaan atau apa saja adalah alih kepemimpinan. Itu masa paling rawan. Kita ingat apa yang terjadi tahun-tahun 65, 66, tahun 98 dan selanjutnya yang terjadi pada bangsa kita. Karena itu firman Tuhan mengajarkan pada kita bagaimana a spiritual father, yaitu Rasul Paulus, menemukan seorang putra yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 1, dia memberikan perintah bukan anjuran. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hai anakku. Anakku di situ adalah teknon. Putra kesayangan. Saya itu panggilan pada anak kecil. Kalau di orang Jawa bilang le, tole, ya. Nenek saya berbahasa Madura, saya panggil kacong. Ataupun Indonesia Timur panggil nyong. Panggilan kesayangan. Dan kemudian tugasnya, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percaya pada orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Memilih pemimpin, baik dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam bangsa, negara, prinsipnya sama. Choose the best one, choose the strongest one. Dan karena itu kita juga lihat tetangga kita bagaimana mempersiapkan penggantian pemimpin. Lee Kuan Yew, the founding father dari Singapura, bisa merubah dari third world country menjadi first world country. Dan dia harus mencari pengganti. Dia mempersiapkan sebetulnya adalah putranya, B.J. Lee Hsien Loong. Tetapi untuk itu dia menemukan Timotiusnya yaitu Goh Chok Tong. Di mana Lee Kuan Yew menjadi senior minister. Terakhir juga senior mentor. Tetapi saudara pada usia 65, dia mengundurkan diri. Dia tidak bercokol di sana. Seperti kebanyakan para pemimpin yang lain. Tetapi saya meragukan tentang generasi keempat. Seperti yang diajarkan di 2 Timotius 2. Sebab sekarang PM Singapura, B.J. Lee bersama istrinya, Ho Ching. Itu yang menguasai dan jadi CEO dari Temasek Holding. Istrinya itu. Politik dan ekonomi. SOS dan BUD mengikut. Tetapi siapa pengganti selanjutnya? Saya sengaja beri tanda tanya di situ. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, saya mempersiapkan 4 generasi. Sebab orang Tionghoa berkata generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Generasi keempat kalau ada membinasakan. Itu sudah terbukti bagi yang di luar Kristus. Tapi di dalam Kristus kita akan berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya
pagi yang indah Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Untuk kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan buat minggu yang indah Kau berikan setiap kami Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap kami yang datang ke tempat ini Tuhan. Kami pulang tidak dengan keadaan yang sama Tuhan, yang lemah Kau yang kuatkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khususnya buat gereja kami Tuhan. Berkati gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Arifin beserta keluarga Tuhan. Juga untuk gembala di tempat kami Tuhan, Bapak Pendeta Yohanes Beni beserta keluarga Tuhan. Kau yang pakai hidup hamba-Mu ini Tuhan, biar apapun yang beliau berbuat Kau buat berhasil dan beruntung Bapak. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa buat tempat di mana kami beribadah Tuhan, hotel ini Tuhan, biar Engkau yang tambah-tambahkan pengunjung daripada-Mu Tuhan. Juga kami berdoa khususnya Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan setiap kepala negara kami Tuhan, dari jajaran paling tinggi sampai paling rendah Bapak. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa Tuhan buat kota kami Tuhan, kota Padang Tuhan, kota Padang tercinta Tuhan. Biar Tuhan terjadi pemulihan atas kota Padang ini Tuhan. Biar Tuhan ada kesejahteraan bagi kota kami ini Bapak. Berkati pemerintahannya Tuhan. Juga untuk Mentawai Tuhan. Biar Tuhan bangkit anak-anak-Mu yang cinta sama Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Juga setelah kami akan berikan persembahan, Kau berkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Kau ganti 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang. Tubuh sampai dengan kuat kuasa darah-Mu, dan juga kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Kau dikasihi oleh Tuhan. Pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.